Ya, mengapa posisi Menko Polkam dan Menpora belum juga diisi nama definitif pasca reshuffle kabinet? Apa yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo? Kita membahasnya bersama dengan analis komunikasi politik Henry Satrio. Mas Henry Satrio, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Mas Hensat, kenapa kemudian dua posisi ini belum ada pejabat definitifnya, Menpora dan Menko Polkam? Mungkin memang Pak Prabowo menunggu hari baik ya, dan bisa jadi memang belum ketemu aja sosok yang sesuai gitu. Ini kan dua-duanya sosok yang mengagetkan diganti gitu ya, Dito Aryo Tejo dan Budi Gunawan ya. Hanya Pak Prabowo lah yang mengetahui alasan-alasannya, walaupun ada cerita-cerita juga tentang Dito Aryo Tejo, tapi kalau Budi Gunawan memang mengagetkan kalau kemudian diganti, apalagi Menko Polkam itu kan tugasnya memang koordinator politik dan keamanan ya. Maka kalau kemudian kait-kaitkan dengan kejadian 25 dan 28 Agustus itu wajar saja. Tapi tetap saja figur Budi Gunawan ini termasuk sosok yang mengagetkan. Tapi kan Pak Prabowo pasti punya pertimbangan tersendiri. Kenapa kemudian sudah, yang penting diganti dulu saja sehingga bisa diisi yang lain. Mungkin Pak Prabowo ada hal-hal yang memang mesti diselesaikan dulu. Toh yang akhirnya saat ini menjabat sebagai Menko Polkam ad interim kan salah satu orang kepercayaannya beliau juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan misteri politik ini segera terpecahkan, Egan. Ya, Mas Hensat, tapi kenapa kemudian harus sesegera itu diganti? Kenapa tidak mencari dulu sosok yang cocok begitu baru di reshuffle kemudian? Kenapa harus kemarin begitu? Iya, terkadang memang jawaban list prerogatif presiden itulah yang bisa dikatakan atau bisa menjawab pertanyaan publik. Kenapa nggak nunggu dulu? Kenapa nggak dipastikan terus baru kemudian ada orangnya baru kemudian diumumkan? Saya mungkin punya dua opsi jawaban. Yang pertama, sebetulnya orangnya sudah ada, namanya sudah ada, tapi orangnya menolak untuk mengisi jabatan itu. Kemudian yang kedua, memang orangnya belum ada gitu, tapi adalah hal yang mendesak bahwa harus ada pergantian Menko Polkam gitu ya. Desas-desusnya yang beredar kan Pak Budi Gunawan saat ini sedang recovery kesehatannya. Mungkin karena itu juga, atau ya Pak Prabowo punya tugas lain untuk Pak Budi Gunawan. Gitu ya kan. Ya, bagaimana dengan peluang para wakil menteri, Wamenko Polkam dan Wamenpora? Nah, mereka punya peluang untuk mengisi posisi ini, Mas Hensat? Ya, kalau mereka yang mengisi posisi itu sudah dari kemarin diumumin, kan mereka ada gitu ya, jadi nggak perlu Ya. dicari lagi. Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar Wamen contohnya sudah ada, Ferry Juliantono misalnya. Budi Ari dilengsarkan dari Menteri Koperasi, ada wakilnya, kemudian wakil yang menggantikan langsung dilantik. Gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin Pak Prabowo sedang mengincar nama lain dan bukan para wakil menteri. Nah, tapi profil seperti apa sih yang dicari Pak Presiden untuk mengisi posisi Menko Polkam dan Menpora ini menurut Anda, Mas Hensat? Kalau Menko Polkam menurut saya dicari sosok yang bisa berkomunikasi dengan para aparat yang membawahi atau membidangi bidang politik keamanan. Sebelumnya pernah ada nama Mahfud MD yang mengisi posisi itu, seorang sipil ya, dan itu mungkin saja dipertimbangkan oleh Pak Prabowo atas nama supremasi sipil, misalnya yang mengisi adalah Menko Polkam yang datang dari sipil. Sementara Menpora ini banyak yang melupakan bahwa ada kata pemudanya dalam Menpora. Jadi bukan melulu tentang olahraga, tapi ada unsur kepemudaannya. Nah, ini mungkin sangat baik dicari sosok yang juga memiliki networking dengan organisasi-organisasi kepemudaan
seperti Karang Taruna atau ke organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMI, kemudian ada GMNI dan lain-lainnya, Mas Egan. Mhm. Apabila melihat mengenai dinamika politik dan keamanan yang terjadi belakangan ini, Mas Hensat, apakah lebih mungkin seseorang yang memiliki background TNI ini mengisi posisi Menko Polkam? Menurut Anda bagaimana? Iya bisa saja latar belakang TNI atau latar belakang kepolisian gitu ya, atau latar belakang sipil yang saya sampaikan. Tapi kan sudah terjadi gitu saat ini, misalnya interimnya adalah Pak Safri. Jadi kalau saya lihat ya mungkin yang dicari saat ini oleh Pak Prabowo dua orang nih, either itu calon Menko Polkam atau memang calon Menteri Pertahanan. Jadi mungkin Pak Prabowo lihat-lihat Pak Safri ini cocok juga jadi Menko Polkam, ya yang dicari akhirnya Menteri Pertahanan yang menggantikan Pak Safri, karena Pak Safrinya bisa saja jadi Menko Polkam, ya kan. Jadi memang segala sesuatunya sih mungkin saja terjadi. Tapi kalau kita ingin posisi Menko Polkam, Menpora, Wamenkop, Wamenaker ini diisi, ada baiknya kita nggak usah ngomongin, nanti nggak keisi-isi. Karena pengalaman kemarin itu kan Pak Prabowo sukanya yang dadakan, yang nggak ketahuan. Menterinya lagi rapat, tiba-tiba sorenya diganti. Aduh, gitu kira-kira kan. Tapi ada urgensi tidak sih untuk segera mencari pejabat definitifnya begitu untuk mengisi posisi ini, Menko Polkam atau mungkin Oh iya, iya dong. Menhan begitu atau Menpora, bagaimana, Mas Hensat? Saya rasa harus segera dicari posisi-posisi ini karena memang kan sangat diperlukan, kecuali memang Pak Prabowo kemudian melakukan kebijakan lain, yaitu perampingan kabinet. Nah itu mungkin akhirnya tidak perlu lagi dicari posisi siapa yang mengisi Menko Polkam, siapa yang mengisi Menhan misalnya, karena Menko Polkamnya Menhannya naik jadi Menko Polkam dan Menpora itu termasuk wamen-wamen. Kalau Pak Prabowo pikir ya sudah sekalian perampingan, ya itu juga bisa terjadi gitu. Tapi yang jelas saat ini para menteri artinya bisa dengan tiba-tiba diganti tanpa ada desas-desus terlebih dahulu. Jadi menurut saya ini harusnya memacu para menteri yang masih bertahan di Kabinet Merah Putih untuk bekerja sebaik-baiknya menerjemahkan visi misi Pak Prabowo. Tapi Wah, ada persoalan penting tidak sih yang perlu kemudian segera diselesaikan? Dan itu akan lebih baik kalau pejabat definitifnya begitu yang menyelesaikan persoalan itu, Mas Hensat. iya, Menko itu kan sebetulnya mengkoordinasikan ya, berkoordinator, dia sebagai koordinator menteri-menteri yang lain. Sebetulnya menteri-menteri teknisnya ini kan masih ada, Egan, dan itu bisa koordinasikan langsung dengan presiden ya. Jadi artinya pertanyaan Egan itu bagus banget. Haruskah segera diisi? Iya, iya, karena untuk memperbaiki kondisi politik dan keamanan yang masih hangat pasca peristiwa 25-28 Agustus. Apalagi kan tadi Bu Sri Mulyani dalam pidatonya mengatakan hormati ranah pribadi. Nah itu kan orang kembali lagi ingat bahwa pernah ada penjarahan yang melukai sejarah Indonesia kemarin itu. Jadi memang harus segera diputuskan definitif siapa kira-kira pejabatnya. Kalau sampai hari ini saya menjagokan orang sipil, atau memang Pak Safri lah yang akan mengisi posisi Menko Polhukam dan Menteri Pertahanannya akan diisi oleh orang lain. Ya, Gitu. perlu tidak Pak Prabowo mempertimbangkan mengenai unsur partai politik begitu ya dengan posisi ini? Ini kan Dito Aryo Tejo kan dari Partai Golkar, Budi Gunawan ini kan dengan dikenal dekat dengan PDIP begitu, Mas Hensat. Ini bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya di posisi Menko Polkam atau nanti Menteri Pertahanan tidak akan dipilih orang dari partai politik ya, karena ini sangat sensitif. Tapi kalau Menpora mungkin saja dipilih dari partai politik, tapi saya yakin tidak lagi dari Golkar, karena Golkar sudah mendapatkan posisi Menteri P2MI gitu ya, dan jumlah kursi
menteri yang diperoleh oleh Golkar ini sudah 8. Nah, Pak Prabowo kan angkanya angka 8. Jadi kemungkinan bukan lagi dimiliki oleh Partai Golkar, nanti si Menpora ini bisa jadi partai politik lain, bisa jadi profesional ya. Kan hari ini ada dua nama yang santer ya, selain Putri Komarudin yang saya katakan tadi kecil Ya. kemungkinan yang mendapatkan posisi Menpora karena dia dari Golkar. Kan ada nama Raffi Ahmad dan Moreno ya. Jadi ya kita lihat saja apakah kemudian Taufik Hidayat juga bisa menjadi salah satu kandidat, ya sangat mungkin. Tapi memang Menpora ini saat ini urgentnya itu lebih ke networking atau membina dan menjaga hubungan baik dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan. Karena itu lagi-lagi masih terkait dengan 25-28 dan tentu saja organisasi-organisasi kepemudaan ya, seperti Karang Taruna dan lain-lain itu Mas Egan. Ya Mas Reza, tapi kalau kita belajar dari penunjukan menteri-menteri baru kemarin begitu, di mana publik itu sangat sensitif sekali begitu melihat figur yang ditunjuk oleh Pak Presiden begitu. Nah ini perlu tidak sih kemudian Pak Presiden mencari figur-figur yang mungkin lebih akrab dan lebih dikenal begitu di publik supaya kemudian dia juga memberikan komunikasi yang lebih baik kepada publik. Bagaimana? Nggak perlu. Komunikasi yang baik itu penting, tapi apakah orangnya harus spesifik yang disukai oleh rakyat? Enggak juga. Karena yang paling penting dari menteri-menterinya Pak Prabowo itu dia benar-benar mengerti dan bisa secara secara lancar gitu ya, memastikan dia mengerti visi misi Presiden Prabowo gitu. Jadi nggak harus yang dikenal sih, karena kan kalau dia jago pasti lama-lama dia populer juga gitu. Nggak perlu dari sekarang harus dikenal gitu. Oke, Mas Reza, kita akan tunggu nanti siapa yang akan ditunjuk oleh Pak Presiden. Terima kasih Mas Hentat sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat berjuang, semoga terpilih. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.